Sobat bahagia, kita kembali dalam acara Happy at Home, mendukung program pemerintah yang diserukan oleh Presiden Insinyur Joko Widodo bahwa PSBB terus berlanjut dan mulai sudah dibuka sebagian untuk 45 tahun ke bawah. Jujur saya sudah termasuk lewat, tetapi tetap happy at home untuk bekerja, kreatif, produktif, dan juga bisnis, terlebih juga beribadah dari rumah. Sobat bahagia, dalam program Happy at Home ini, kita menerima hambanya. Tamu dan narasumber kita, Pastor Benny Krispiantoro dan juga Pastor Lia dari Gembala Gereja Indonesia di Philadelphia, USA. Dan kita akan memasuki tema berjalan dalam lembah kekelaman di USA tentunya. Tentu kita di tengah-tengah tema berjalan dalam lembah kekelaman ini, kita juga akan memuji nama Tuhan. Dan tema ini memang diambil dari usulannya Pastor Benny dan Pastor Lia dari Mazmur 2, 3, dan 4. Maka akan menjadi sempurna. Kita sapa narasumber kita. Salam bahagia. Salam. Pastor Benny dan Pastor Lia, salam bahagia. Shalom. Bagaimana masih bisa bahagia bersama Tuhan Yesus? Amin. Salam untuk teman-teman di Jawa Timur. Asal muasalnya Pak Benny dari Lumajang, juga salam untuk keluarga Purwokerto. Asal muasalnya Pastor Lia, juga salam dari saya untuk teman-teman di Jogja. Asal muasalnya saya. Sekarang kita berjumpa di RCTI Plus, saluran aplikasi Kita Tercinta. Tema kita berjalan dalam lembah kekelaman. Pastor Benny dan Lia boleh menyanyikan pujian Mazmur 23, sehingga kita bersama-sama di memuji dan musik at home dalam Mazmur 23. Silakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memalingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Wow, Pastor Benny dan Pastor Lia, boleh diceritakan bagaimana ceritanya Pastor Benny bisa di Philadelphia, USA, dan udah berapa lama? Juga Pastor Lia, masing-masing mungkin 2 menit menceritakan asal-usulnya. Silakan Pastor Benny. Terima kasih Pak Tim buat kesempatan. Oleh kemurahan Tuhan tahun 2001 saya boleh pindah dari Indonesia ke Amerika. Itu karena semua anugerah Tuhan. Saya dapat scholarship, dapat beasiswa untuk boleh sekolah, melanjutkan S2 saya di Amerika. Dan tinggal di Amerika hampir 20 tahun, 19,5 tahun. Banyak hal yang dialami, terutama waktu tahun 2015 ya, saya pas pulang ke Indonesia,
saya diundang khotbah oleh Pak Tim sendiri untuk melayani di GBI Kuningan City dan bertemu dengan istri saya. Waktu itu dia sedang melayani, dia sedang memimpin pujian di GBI Kuningan dan dia bekerja di BCA di Kuningan City dan akhirnya diperkenalkan dan kami setelah berhubungan, setelah membangun relationship di bawah pemantauan pembina rohani, akhirnya 2015 kami menikah. Gitu. Wow, Pastor Lia, bagaimana ceritanya bisa meninggalkan jabatan karir yang nyaman di BCA, bisa menjadi misionari di Philadelphia, USA? Silakan. Shalom semuanya, terima kasih buat kesempatan hari ini. Jadi saya bekerja sebagai relationship officer di BCA KCU Kuningan. Waktu itu di tengah kesibukan, di tengah karir yang Tuhan percayakan, jujur waktu Tuhan panggil saya dalam keadaan yang sangat nyaman, gaji yang lumayan besar, fasilitas yang lumayan, semuanya. Haleluya. Waktu Tuhan panggil saya cuma mau berkata, siap Tuhan. Dan waktu itu Tuhan taruh kuat di hati saya untuk saya pengen sekolah Alkitab. Dan saya coba telepon waktu itu STT Petamburan, tapi sayangnya mereka tidak punya kelas sore. Karena saya pikir saya mau kerja, kemudian sorenya saya kuliah. Tapi ternyata tidak bisa, sampai akhirnya bertemu dengan suami, dan Tuhan memperjelas panggilan saya untuk mengembalakan domba-dombanya. Dan waktu saya ambil keputusan untuk resign dan mengikut panggilan Tuhan, semua orang di kantor saya bilang, kamu gila, meninggalkan semuanya, kenyamanan. Waktu itu bos saya datang khusus ke meja saya, dia bilang 1 tahun lagi. Tapi saya bilang tidak, panggilan Tuhan harus saya genapi. Dan setelah nikah sama suami, saya resign dan saya pindah ke Philadelphia untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Wow, Pastor Benny, waktu saya tanya Pastor Benny, apa tema yang bagus untuk Happy at Home hari ini? Pastor Benny dengan mantap berkata, berjalan dalam lembah kekelaman. Dasar ayatnya dari mana dan ceritanya bagaimana sehingga Pastor Benny rindu mengungkap revelation tentang berjalan dalam lembah kekelaman. Silakan Pastor Benny. Ayatnya dari Mazmur 23 yang barusan kita nyanyikan Pak Tim. Seperti teman-teman di Indonesia mungkin tahu bahwa kami di Amerika mengalami masa-masa yang sangat sulit hari-hari ini. COVID-19 melanda Amerika begitu luar biasa. Statistik hari ini hampir 100.000 orang yang meninggal. Dan kami Philadelphia itu dekat dengan New York, ya. Dari sini cuma 1,5 jam. Di New York sendiri hampir 23.000 orang yang meninggal. Dan kami tinggal di Philadelphia, positive case di Philadelphia, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa tahu Google, sekitar 23.000 yang positive case COVID-19. Dan yang meninggal hampir 1.300. Itu angkanya sama dengan seluruh Indonesia, itu hanya di kota kami saja. Nah, kami di sini ada sekitar 6.000 orang Indonesia yang tinggal di Philadelphia, dan kebetulan hari-hari juga banyak sekali orang Indonesia yang kena COVID-19. Jadi kami sebagai hamba Tuhan banyak menolong mereka, membantu mereka. Bahkan saya dan istri sempat sakit, saya sempat masuk emergency room, ya. Saya sempat masuk unit gawat darurat, setelah dites dan sebagainya, puji Tuhan ternyata bukan COVID-19 tetapi sakit yang lain. Belum selesai dari situ Pak Tim, mulai minggu lalu riot happen atau curfew juga happen, artinya kerusuhan yang luar biasa terjadi di Philadelphia dan 40 kota di Amerika. Jadi banyak pembakaran, banyak demo, banyak violence, dan beberapa toko yang dekat dengan rumah kami dijarah semua. Jadi sampai sekarang kami masih belum bisa belanja karena toko-toko yang dekat di rumah kami yang biasa kami belanja seperti Walgreens, Shoprite, Acme,
semua dijarah. Dan di news media tentunya sangat ramai, dan Philadelphia adalah salah satu kota yang kerusuhannya salah satu yang paling besar. Karena mayoritas penduduk kota ini, kalau nggak salah 46% adalah kulit hitam atau black community. Jadi selama 2-3 bulan ini kami sudah di lockdown, kami struggle dengan menghadapi virus corona, belum selesai, sekarang terjadi kerusuhan, dan kami ada namanya curfew atau jam malam, tidak boleh keluar. Jadi sebagai hamba Tuhan yang tinggal di perantauan, melayani orang-orang Indonesia yang di perantauan, banyak suka duka yang kami alami selama 2-3 bulan ini. Sehingga bisa disimpulkan ini berjalan dalam lembah kekelaman begitu ya? Ya, tapi kalau boleh cerita detailnya adalah waktu itu di tengah-tengah kami membantu banyak jemaat yang sakit. Kami selalu berdoa, dan oleh karena kemurahan Tuhan, kami membantu hampir 30 orang yang terkena COVID-19, orang-orang yang ada di Amerika, tentunya di Philadelphia. Kami bantu bawa ke rumah sakit, kami bantu dengan bagi groceries, belikan obat, dan sebagainya. Di tengah kesibukan seperti itu, Pak Tim, tiba-tiba saya sakit sesak nafas. Hari pertama saya coba minum obat, tidak sembuh. Hari kedua saya coba makan, belum sembuh. Hari ketiga, hari keempat, tiba-tiba saya sesak nafas hampir setengah jam. Dan tentunya kalau saat-saat seperti ini, sesak nafas itu sangat ya membuat kita kadang khawatir dan takut. Jangan-jangan saya sendiri juga kena COVID karena terlalu banyak keluar, terlalu banyak menolong ya orang-orang di luar sana. Akhirnya saya paksa diri saya untuk masuk ke rumah sakit karena sudah tidak kuat lagi, sudah sesak nafas hampir 30 menit. Dan saya pamitan sama istri saya, Ani, I have to go to hospital, saya harus pergi ke rumah sakit. Dan dia nangis, dia takut, kami semua berdoa, dia telepon semua pemimpin-pemimpin rohani untuk didoakan, karena baru pertama kali itu saya betul-betul perlu masuk rumah sakit. Hampir 20 tahun saya tidak pernah masuk rumah sakit, ini pertama kali saya harus masuk rumah sakit. Dan yang menarik Pak Tim, begitu saya masuk di rumah sakit, saya langsung dibawa ke emergency room. Dan yang menarik, ada standar protokol di sini. Setiap orang yang masuk ke rumah sakit, nomor pertama pasti dites COVID-19. Dan waktu saya dites, ya saya ditanya, sakit apa kamu? Saya bilang, sakit sesak nafas, tidak bisa bernafas. Saya langsung dibawa ke ruang isolasi. Dan mereka pakai baju yang lengkap, seperti astronot-astronot semua. Ya, jadi saya ditreat dengan dokter, dengan nurse yang begitu ketat dengan baju astronot, dan saya dibawa masuk ke ruang isolasi. Kanan kiri saya orang-orang yang sakit COVID-19, satu orang satu kamar. Dan hari-hari itu adalah minggu-minggu pertama Philadelphia terkena wabah COVID-19. Jadi secara manusia itu sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat mengkhawatirkan gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita bisa ngomong agak relax, agak oke, tetapi itu minggu-minggu pertama deg-degan, jujur sangat-sangat deg-degan. Di situ di satu kamar saya sendiri, kamarnya cuma 3x3, di treat atau dirawat dengan para astronot. Saya dicek, ginjal dicek, paru-paru dicek, dan sebagainya. Di saat itulah saya merasakan saya sedang ada di lembah kekelaman. Lihat kanan kiri orang kena COVID, lihat kanan kiri itu para astronot, orang yang pakai baju putih dan di cover semua. Disitulah saudara, secara manusia kemanusiaan saya nol. Di situ saya banyak berdoa, di situ saya banyak menangis, di situ saya banyak introspeksi diri, di situ saya banyak meredefinisi lagi apa sih tujuan hidup kita. Saya dengar banyak orang-orang kaya, banyak orang yang punya duit juga ada di kanan kiri saya, tetapi semuanya tidak bisa memberikan pertolongan, dan semua kemampuan kita nol, kemampuan kita terbatas. Tapi puji Tuhan, setelah dites semuanya, dicek semua, hasilnya negatif, semua sehat, semua oke. Saya cuma karena asam lambung dan salah makan,
sehingga saya sesak nafas. Nah, Mr. satu Benny, hal yang ya, saya potong sebentar. baik. Gimana perasaannya Lia sebagai istri ditinggal suami ke rumah sakit, lalu ditangani seperti pasien COVID, sesak nafas? Jujur, perasaannya, lembah kekelamannya seperti apa, Pastor Lia, sebagai istri yang mengalami itu? Silakan. Yang pertama saya kaget karena waktu itu posisi saya lagi di bawah, saya sama anak saya lagi masak. Tiba-tiba suami saya teriak dan teriaknya cepat ke sini. Saya bingung kenapa dan tiba-tiba dia memutuskan untuk ke rumah sakit. Itu yang membuat saya panik karena ya sejak saya kenal suami saya, dia kalau tidak sakit sekali, dia orangnya bisa nahan, dia orangnya nggak rewel. Tapi hari itu dia memutuskan untuk ke rumah sakit. Jadi saya mikir, wah berarti ini udah parah sekali, dia udah nggak sanggup sekali. Dan saya akhirnya dengan berat hati merelakan dia untuk pergi. Waktu itu saya cuma ingat, saya telepon pemimpin rohani saya kasih kabar untuk mendoakan saya nangis. Waktu kurang lebih 2,5 jam suami saya di emergency, saya tinggalkan semua pekerjaan saya yang saya lakukan, saya masuk kamar, saya doa, saya memuji, saya menyembah Tuhan. Waktu itu dengan anak saya dan Tuhan memberikan penghiburan melalui anak saya. Saya punya anak hampir 4 tahun dan dia berkata tiba-tiba, "Mami, semua akan baik-baik saja. Papi sembuh, papi akan pulang." Satu hal itu seperti Tuhan bicara melalui anak saya, memberikan penghiburan, dan waktu itu saya cuma bersyukur sama Tuhan, bersyukur suami saya sudah sembuh, bersyukur suami saya tidak apa-apa, dan puji Tuhan setelah kurang lebih 2,5 jam, suami saya boleh keluar dan ternyata hasilnya negatif. Tapi buat saya melewati 2,5 jam dalam masa penantian nunggu tes COVID-19 sempat deg-degan karena saya pikir, waduh, kalau suami saya COVID-19 dia harus dikarantina 14 hari. Bagaimana pelayanan selanjutnya dan lain sebagainya, banyak hal di pikiran saya, tapi saya belajar berserah, bersyukur kepada Tuhan. Demikian. Terima kasih. Pastor Benny. Jadi secara pribadi ngalami lembah kekelaman. Secara tinggal di Amerika juga lembah kekelaman karena COVID-nya Amerika benar-benar nomor 1. Yang mati di Amerika nomor 1 di seluruh dunia, PDP nomor 1, ODP nomor 1, sekarang tambah kerusuhan. Tapi kita tertarik tentang kerusuhan itu. Kenapa negara semaju Amerika, superpower, begitu mudah terpancing oleh kerusuhan karena rasis? Itu gejala apa? Sehingga ada hamba Tuhan mengatakan Amerika sekarang sedang menerima baptisan api. Silakan, Pastor Benny. Saya kira Pak Tim, rasisme itu adalah isu yang sangat sensitif sekali. Kalau teman saya punya istilah itu seperti kita main api atau main korek api di pom bensin. Jadi dimanapun kalau kita memakai isu rasisme atau rasisme itu sangat-sangat berbahaya. Karena jujur secara sejarah, orang kulit hitam atau black community punya histori yang tidak bagus dengan white community, antara orang kulit putih dan orang kulit hitam punya. Mereka merasa bukan black community, mereka merasa African America, betul kan? African American, ya. Iya. Jadi keturunan Afrika. Jadi mereka punya sejarah yang panjang tentang perbudakan, tentang prejudice, tentang rasisme, sehingga waktu itu diotak-atik atau itu dimunculkan, wow, itu akan meledak, Pak Tim. Jadi memang saya boleh berkata hal ini diizinkan oleh Tuhan terjadi. COVID-19 belum selesai, sekarang 40 kota di Amerika terjadi kerusuhan yang luar biasa. Jadi kami harus banyak berdoa yang tinggal di Amerika. Kalau memang, ya. Di sosial media udah banyak yang memberitakan, di TV juga banyak. Tetapi dari sudut pandangan Pastor Benny, sebenarnya yang terjadi apa itu pemicunya, Pastor Benny, sehingga kita juga bisa belajar. Jadi selama
hampir 2 atau 3 tahun terakhir ini ada brutality, ada satu perlakuan yang kurang baik dari polisi Amerika kepada African American community, terutama polisi-polisi yang kulit putih atau white police, sehingga kesalahan yang sedikit, kesalahan yang kecil itu mengakibatkan nyawa hilang, dan itu tentunya orang African American yang meninggal karena diperlakukan tidak baik oleh polisi itu. Contoh seperti James Floyd yang terjadi di Minnesota sebenarnya adalah masalah yang sangat ringan. Dia membayar duit, ternyata duitnya itu palsu, tetapi duit itu nggak banyak, cuma $20. Tetapi polisi menangkapnya, memperlakukan dia begitu luar biasa seperti pembunuh. Ada 4 polisi, kalau nggak salah 5 polisi menangkap dengan cara yang tidak baik. Akhirnya Floyd meninggal dunia. Kalau saya boleh umpamakan seperti di Indonesia, kita cuma nyolong mangga tetangga, itu digebukin satu kampung dan meninggal. Bisa bayangkan dengan cuma kesalahan sedikit, orang itu harus meninggal dunia karena diperlakukan tidak adil atau tidak manusiawi oleh polisi. Saya percaya bahwa kriminal ya kriminal, kriminal harus dihukum, kriminal harus mendapatkan sanksi, tetapi harus balance, harus seimbang. Tidak kesalahan yang sedikit, tetapi hukumannya terlalu besar. Dan kenapa hal itu terjadi? Karena sekali lagi orang kulit putih merasa bahwa maaf, orang kulit hitam itu selalu pembawa masalah, ada prejudis, ada racism, sehingga salah sedikit pun langsung dihajar, salah sedikit pun langsung ditekan, salah sedikit pun langsung mendapat hubungan yang luar biasa yang seharusnya nggak setimpal itu. Mr. Benny, ya Pak. Pernahkah mungkin white police ini dilukai oleh African American ini, sehingga ada luka saling melukai itu, atau memang sudah terjadi seperti ini sejak dahulu? Saya kira ini adalah histori yang luar biasa panjang bagi Amerika. Kalau saya punya teman-teman white American, mereka selalu merasa bahwa kadang orang kulit hitam sendiri memakai kartu as rasisme itu untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Contoh, maaf mungkin kalau ada teman-teman black community dengar atau melihat, itu yang kami dengar dari white. Mungkin beberapa di antara mereka tidak mau bekerja, ya, tidak mau bekerja dengan baik. Mereka berkata, oh dulu kan nenek moyangku bekerja untuk kamu jadi budak, jadi mereka sudah bekerja keras untuk kamu, sekarang kamu yang bekerja keras untuk kita nggak bisa bekerja keras lagi, kita nyantai. Jadi ada satu dendam, juga ada satu sakit hati atau iri hati dari orang kulit putih bahwa kenapa kamu males, kenapa kamu nggak mau bekerja, kami pun kalau nggak bekerja kami nggak bisa hidup, kami nggak bisa makan. Tetapi dari African American berkata, kan dulu kami, nenek moyang kami sudah dari Afrika dibawa ke sini, budak, bekerja, nggak dapat apa-apa, jadi kalian hutang sama kami. Mr. Benny, ya. Waktu Martin Luther King bangkit menyuarakan kemerdekaan African American, dan juga akhirnya Obama menjadi presiden Amerika sampai 2 periode, itu tidak cukup menentaskan antara black dan white-nya, Mr. Benny? Menurut pendapat saya, isu rasisme itu tidak akan pernah hilang, Pak Tim. Memang generasi yang sekarang mungkin lebih bisa mengatasi atau lebih bisa overcome it, tetapi mungkin generasi-generasi yang tua yang ada personal hurt, yang mungkin pernah terluka, itu masih ada sedikit. Dan kalau itu dipicu plus ditambah-tambah dengan isu politik, plus ditambah dengan mungkin sosial media yang begitu luar biasa menggembur-gemburkannya, nggak bisa di-stop, Pak. Jadi sekali lagi seperti saya tadi ngomong, kalau kita main api di dekatnya pom bensin, itu sangat berbahaya, walaupun apinya kecil tapi bisa terbakar. Gara-gara satu orang terbunuh di Minnesota,
sekarang jutaan orang demo, 40-50 kota di seluruh Amerika terbakar, bahkan demo sampai hari ini 5 hari, 6 hari belum selesai. Di mana-mana kaca-kaca dipecah, toko-toko dijarah dan sebagainya. Itu satu case saja, satu insiden yang ada di Minnesota minggu lalu. Tapi tentunya ada histori yang lama, ada wounded, ada kepahitan, ada ketidakberesan antara dua community yang membuat hal ini terjadi di 40 atau 50 kota di Amerika. Gitu, Pak. Terima kasih, Pastor Benny. Pastor Lia sekarang. Pastor Lia udah lama tinggal di Indonesia, terakhir karirnya di BCA begitu bagus, terus ke Amerika 2015 sampai sekarang 5 tahun, punya putri 1. Saya bersyukur putrinya Jesselyn, tanggal lahirnya sama dengan saya, jadi ntar lagi akan dirayakan. Apa lembah kekelaman yang Pastor Lia alami sehingga bisa menguatkan berjalan dalam lembah kekelaman di Amerika tapi tidak takut? Kan pujian tadi berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu menyertaiku. Apa pengalaman yang terdalam, titik nakdir Pastor Lia berada di lembah kekelaman? Harus jujur nih, silakan. Ya, buat saya lembah kekelaman saya di awal-awal tahun waktu saya pindah ke Philadelphia. Karena banyak adjustment, banyak penyesuaian yang harus saya lakukan. Yang pertama, penyesuaian sebagai istri. Yang kedua, belum selesai sebagai istri, waktu itu Tuhan percayakan untuk mengandung juga. Jadi penyesuaian karakter, penyesuaian semuanya, karena dalam relationship kami kurang lebih 2 tahun itu kami hubungan jarak jauh, cuman ketemu paling Pak Benny ketemunya 4 bulan sekali atau 5 bulan sekali pulang ke Indonesia, itu pun cuma 2 minggu, 3 minggu. Nah, belum selesai itu saya juga harus menyesuaikan dengan iklim yang berbeda. Di Indonesia iklimnya cuma panas dan hujan. Waktu saya pindah Oktober 2015 lumayan sejuk karena waktu itu sedang musim fall. Masuk di bulan November, Desember itu buat saya luar biasa karena merasakan dinginnya di sini luar biasa. Dan saya ingat banget waktu itu Januari awal ada pelantikan mayor di Philadelphia. Suami saya ajak saya dan waktu itu kalau nggak salah suhunya sekitar minus 10 derajat Celcius. Dan itu berat buat saya. Di awal-awal tahun saya sering nangis. Saya pingin kembali pulang ke Indonesia. Dan bukan itu juga. Yang terakhir adalah penyesuaian sebagai pelayan Tuhan full time, Ibu Gembala, di mana kalau di BCA semua serba ada, mau pergi kunjungan tinggal telepon driver ada. Di sini saya benar-benar ngalamin dihabisin sama Tuhan. Hati hamba, karena untuk menjadi gembala di Philadelphia, maaf kata seperti gembala di desa, kita harus melayani semuanya. Mulai dari kalau ada jemaat yang pindah, mulai dari cariin sekolah buat anaknya, cariin tempat tinggal untuk mereka, semuanya. Dan yang paling buat saya paling sedih atau buat saya lembah kekelaman, kalau mereka sudah ditolongin dari awal, kalau udah sukses, kalau sudah mulai mapan, aduh mulai aneh-aneh Pak Tim. Kadang kalau kita kurang nolongnya, kurang buat mereka kurang, mereka dengan gampangnya bisa say bye-bye, goodbye, pindah ke tempat lain, haleluya. Jadi buat saya sangat diproses untuk melayani dengan hati hamba yang tidak cari pamrih, yang tidak cari apapun, yang penting untuk melayani Tuhan, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Kurang lebihnya gitu Pak Tim. Jadi perubahan sangat besar buat saya. Kesimpulannya, berjalan dalam lembah kekelaman, dalam kondisi hari ini diberi kemenangan atau masih bimbang nih, jujur? Diberi kemenangan, Pak.
Jadi setelah saya Jadi melewati, masih ingin pindah ke Indonesia, kami sudah tidak menerima sih, mohon maaf. enggak sih Pak. Jadi pulang pun paling cuma kunjungin keluarga, kemudian ketemu rekan-rekan. Tapi sampai hari ini puji Tuhan saya mantap, Tuhan memanggil saya di tempat ini. Buat saya pergi dari Indonesia, Jakarta, pindah ke Philadelphia, saya nggak cari apa-apa, dan saya yakin kalau Tuhan bawa saya ke negara ini, Tuhan punya rencana buat saya, dan saya harus taat sepenuhnya sampai Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar buat kota di mana saya tinggal, Philadelphia dan Amerika. Yes, Pastor Benny dan Pastor Lia, supaya suasana jadi happy, boleh angkat sebuah pujian. Kebetulan Pastor Benny ini karunianya main keyboard, otodidak. Pastor Lia juga worship leader otodidak. Mereka berdua akan naikkan pujian dalam program Worship at Home. Silakan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Pastor Benny. Pastor Benny? Yes, Pak. Dalam pelayanan Pastor Benny 20 tahun di Amerika, dimulai dari berapa jiwa yang Pastor Benny layani? Dan selain tadi mengalami secara pribadi lembah kekelaman, kalau secara pelayanan, lembah kekelamannya apa aja yang bisa dilewati sehingga gada dan tongkat Tuhan menyertai? Pastor Benny silakan. Baik, Pak Tim. Kami memulai gereja di Philadelphia itu dimulai dari 9 orang. Dan saya masih ingat ibadah pertama kali kami adalah 9 orang. Dan kami harus bayar rent gedung gereja untuk sekali ibadah $100. Dan waktu itu persembahannya $90 dari kita minus $10 atau torok $10. Itu suka duka melayani pertama kali di Philadelphia. Mungkin Bapak Ibu Saudara tanya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena hari itu pas lagi winter sangat-sangat dingin, dan kami sudah rencana bikin KKR, kita pass the flyers, kita bagi undangan, pas hari hanya snow tebel, Pak Tim, jadi snow 1 dengkul atau 1 lutut, wow. Jadi banyak orang yang nggak bisa datang, tetapi kita keep moving, kita buka ibadah hari itu. Oleh sebab itu yang datang 9 orang gitu ya. Jadi itu suka duka. Dan kalau nggak salah sekitar tahun 2013 itu kejadian yang saya nggak pernah lupakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami dikasih kepercayaan untuk membeli 1 gedung
yang lumayan besar bagi kami. Sekali ibadah bisa sampai 300 jiwa, kursi yang bisa kita atur di gedung itu. Lantai 3 besar, dulu bekasnya Italian restaurant atau Italian catering. Jadi orang-orang Italia sering bikin acara-acara penting di tempat itu. Yang punya meninggal mendadak, dan oleh karena kemurahan Tuhan kita tawar, banyak orang yang menawar, tapi akhirnya Tuhan memberikan gedung itu untuk kami miliki untuk ibadah menjadi rumah Tuhan. Dan yang menarik, waktu kami minta izin, ini bicara tentang rasisme, ya, rasisme atau prejudice masih ada di Amerika, to be honest, jujurnya. Waktu kami datang, minta izin kepada kampung, minta izin kepada komunitas, kami sangat-sangat kaget. Karena biasanya community meeting nggak banyak. Biasanya mungkin yang datang paling banter 15-20 orang. Tetapi malam hari itu kami kaget, yang datang itu satu kampung, 300 orang. Dan maaf, kebanyakan mereka adalah 99% orang-orang white, orang-orang Italian. Dan mereka semua tidak setuju kalau kami membeli gedung itu. Mereka teriak, mereka screaming, mereka bilang, go back to your country, immigrants, you not belong here. Kamu tidak berasal dari sini, kembali imigran ke bangsamu. Karena mereka merasa bahwa kami mengambil alih gedung yang historical atau gedung yang penting bagi mereka. Jadi kami seakan-akan diusir, diteriakin oleh 300 orang. Dan waktu itu saya dikasih kesempatan untuk bicara. Saya nggak bicara banyak, cuma 1 menit. Saya bicara kepada mereka, kami kesini bukan untuk mengambil alih daerahmu atau mengambil alih gedungmu. Kami di sini gereja, dan gedung ini masih menjadi kepunyaanmu. Kami datang untuk membetulkan, merawat, membangun gedung ini. Dan kalau Anda butuh untuk apapun juga, let us know, kasih tahu kami. Kami akan buka pintu dan kami akan mempersilakan Anda untuk menggunakan asalkan dengan syarat cara-cara atau acara-acara yang bagus untuk komunitas. Dan akhirnya dari 300 itu kami punya meeting berikutnya di City Hall atau di Center City, di kantor wali kota. Masih ada sekitar 30 orang yang nggak setuju. Saya deg-degan, saya sudah nggak tahu apa yang harus saya katakan. Kita sudah beli gedung gereja, kita bayar yang cukup mahal, tetapi kalau izinnya nggak dapat, wow, itu akan sangat-sangat sulit untuk menjawab atau memberikan penjelasan kepada komunitas kami. Sampai di City Hall, kami diskusi lagi, akhirnya salah satu dari wakil dari Mayor City Council berkata begini, nggak bisa, karena gereja sudah dapat izin, karena gereja sudah melakukan yang benar, maka kalian harus menerima. Jadi waktu itu akhirnya diberikan ACC, kami boleh masuk ke gedung gereja. Tapi belum selesai, Pak Tim. Setiap hari kami diteror. Setiap hari kami dapat kata-kata yang tidak baik. Kadang dilempar cat merah, kadang dilempar telur, kadang dirusak dan ini dan itu. Ya seperti yang tadi saya bilang, ternyata negara yang maju seperti Amerika, rasisme belum selesai. Ya, jadi masih orang-orang imigran yang di sini mengalami tantangan seperti itu. Tetapi puji Tuhan karena kemurahan Tuhan gedungnya selesai, dan kami meeting dengan tim di gereja kami, dan kita memberikan kesempatan untuk orang-orang Italia tadi untuk boleh meeting. Jadi sekarang meeting mereka kadang meeting dengan city, meeting dengan mayor, meeting dengan polis, meeting dengan anggota DPR, Senat, semua pakai gereja kami. Jadi mereka welcome, hampir 2 kali sebulan mereka meeting. Dan saya ngomong, this is still your meeting, and this is still your place. Kami tidak ambil alih. Akhirnya mereka sangat friendly, hopeng, dan sekitar 1 tahun yang lalu, ya saya diangkat menjadi salah satu pengurus kampung. Jadi ada sekitar 10 orang yang jadi pengurus kampung. 7 orang, semuanya orang kulit putih, orang Italia. Saat saya satu-satunya orang Jawa di tengah-tengah orang Italia, dan mereka bilang ini orang Jawa yang kesasar di tengah orang Italia, dan mereka sangat respectful. Dan satu hal yang saya belajar,
orang Italia kan terkenal gangster atau mafia, jadi hope. Jadi jujur kalau kita sudah dekat sama mereka, apapun yang kita perlukan, apapun pertolongan mereka akan bantu. 5 menit langsung di depan pintu. Jadi kita sekarang jadi teman yang begitu dekat, kita friendly, mereka mengapresiasi kita, dan semua meeting-meeting penting yang ada di komunitas kita diadakan di gereja kita. Dan sekali lagi saya bilang sama mereka, kami orang Indonesia datang ke kota ini bukan untuk mengambil alih, kami ingin menjadi bagian untuk jadi berkat di komunitas kita. Dan mereka sangat happy, dan beberapa di antara mereka puji Tuhan datang beribadah ke gereja kami. Itu Pak Tim. Jadi selama 3 tahun sangat-sangat berat, sangat-sangat sulit untuk pindah gedung gereja, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan bisa membantu kami menyelesaikannya. Terima kasih Pastor Benny. Pastor Lia sekarang. Menurut Pastor Lia, apa tantangan lembah kekelaman yang ada di pelayanan di Philadelphia? Kira-kira ada 6.000 orang Indonesia di Philadelphia. Kondisi mereka seperti apa? Sehingga kita orang Indonesia yang di tanah air ini bisa mensyukuri berkat yang ada, sekaligus juga tidak terlalu bermimpi dan berangan yang terlalu over. Jadi perjuangan orang Indonesia di Philadelphia bagaimana? Status mereka, berapa persen gelap, berapa persen terang, dan perjuangan seperti apa? Silakan Mas Lia. Ya, mayoritas orang-orang Indonesia yang pindah ke Philadelphia itu mereka punya background bahwa mereka itu pasti punya sesuatu yang nggak baik di Indonesia, entah habis bangkrut lah, tidak punya pekerjaan lah, ataupun keluarga berantakan lah. Jadi mereka pindah ke sini untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Tapi saya mau bilang lebih baik juga enggak ya, karena waktu itu saya ingat banget ada salah satu jemaat yang posting sedang kerja di pabrik. Jadi mayoritas di Philadelphia itu orang-orang Indonesia bekerja di pabrikan, pabrik paper, kemudian pabrik buah, ada juga yang pabrik makanan seperti daging. Nah itu salah satu jemaat ada posting sedang bekerja di mesin gitu, dia bilang, emangnya enak pindah ke Amerika jadi kuli gitu, dia bilang gitu. Dan ternyata di sini juga mereka harus banting tulang gitu, bahkan bekerja kerasnya lebih dari Indonesia. Sorry to say, di Indonesia dulu waktu saya kerja ya, kalau hari Jumat gitu ya, istirahat boleh 1 jam. Kalau di sini nggak bisa seperti itu Pak Tim. Jadi straight kerja itu dari dijemput, biasanya mereka mayoritas dijemput jam 4, setengah 5 pagi, jadi mereka harus bangun pagi, terus nanti breaknya cuma sekitar setengah jam untuk makan siang, kemudian kerja lagi, dan rata-rata di sini kerjanya 12 jam sehari, dan bisa jadi juga ditawarin 7 hari kerja. Jadi di sini mayoritas semua pekerja keras Pak Tim, yang dulunya di Indonesia sorry to say jadi bos atau enak-enak kerjanya di kantoran, tapi pindah ke sini mereka terjun di pabrik, dan ya itu struggle mereka bagaimana. Sebentar dulu, supaya menarik, gajinya berapa per jam di sana? Sehari 12 jam. Kalau kerja 6 hari berarti dia bisa dapat 72 jam seminggu. Per jamnya berapa itu? Per jamnya sekitar 10 sampai 15 dolar. Wah, lumayan itu ya. Tapi nggak flat Pak kayak Indonesia. Di sini ya. Rata-rata untuk maksimal pekerjaannya biasanya 40 jam. Nah, setelah dia bekerja lebih dari 40 jam ke-41 sampai seterusnya overtime dibayarnya 1,5 kali. Jadi kalau 40 jam itu dia dapat 10 dolar. Nah, nanti yang dari 41 jam sampai yang tadi kita hitung 72 jam itu sekitar 20 jam lebihnya itu dibayar 15 dolar, Pak. Berarti minimal 1 minggu bisa 1.000 dolar ya? Lumayan ya? Iya, Pak. Ya. Wah, saya bisa tertarik nih pindah ke Amerika.
Tapi juga mereka punya kendala mengenai status imigrasi, apalagi Iya. maaf kata sejak pergantian Presiden Donald Trump, imigrasi semakin diperlambat sekali, prosesnya bisa 2 kali bahkan 3 kali lipat, dan itu juga yang saya alami. Harusnya sponsoring menurut lawyer cuma selesai satu tahun 3 bulan sponsoring suami istri, bahkan sampai hari ini pun sampai 4 tahun belum selesai. Tapi saya percaya semua mendatangkan kebaikan. Jadi most of Indonesian people di sini juga akhirnya memutuskan untuk gelap. Artinya gelap, nggak usah ngurus status, yang penting baik-baik, kerja baik, nggak melakukan kriminal, baik-baik, jadi aman gitu. Gitu, Yang Pak. penting di surga terang ya. Iya, Pak. 50. Yang paling nggak bagus sudah di Amerika gelap, di surga juga gelap. Pastor Benny, kita masih punya waktu 11 menit ini. Ternyata waktu jualah yang memisahkan kita. Nanti akan disambung di episode-episode yang akan datang. Pastor Benny, apa rema tuntunan Tuhan untuk kita yang sedang berjalan dalam lembah kekelaman dimanapun? Karena pandemi corona ini kan bukan hanya di negara tertentu, semua negara. Sehingga mereka juga merasa ini betul-betul berjalan dalam lembah kekelaman. Bagaimana pengalaman Daud bisa menyanyikan lagu dan mazmur ini boleh menjadi rema buat kami, sehingga dalam lembah kekelaman tapi tidak takut dan tidak gentar. Silakan Pastor Benny. Saya percaya yang pertama, Tuhan adalah gembala kita. Jadi Dia adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah membawa kita ke air yang keruh, tetapi air yang tenang. Jadi apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yakinkan, pastikan bahwa Tuhan tetap menjadi gembala dalam hidup kita. Kita datang kepadanya, kita berserah, kita mengandalkan Dia. Dan percayalah bahwa ada hari depan yang penuh dengan harapan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Jangan takut, tongkat dan gadanya, pertolongannya tidak pernah akan terlambat, akan dinyatakan dalam hidup kita. Asalkan kita terus setia berseru kepadanya, pasti pertolongannya tepat datang pada waktunya. Memang kadang ya tidak terlalu cepat, kadang seakan-akan terlambat, tetapi God is always on time, selalu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu terus berharap kepadanya, terus mengandalkan Dia, dan percaya Dia adalah gembala kita yang baik. Tidak pernah kekurangan kita, kebajikan dan kemurahannya selalu mengikuti orang-orang yang percaya. Pastor Benny, Yesus sebagai gembala yang baik telah memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Tetapi bagaimana mereka yang belum termasuk hitungan domba? Bagaimana supaya pemirsa program ini atau siapapun boleh masuk menjadi domba daripada pengembalaan Tuhan Yesus Kristus yang sudah memati buat domba-dombanya? Silakan, Pastor Benny. Amin. Pak Tim, di dalam kitab Perjanjian Baru dibedakan antara dibedakan antara domba dan kambing. Domba itu mendengar suara dari gembalanya, tetapi kambing itu tidak mau atau tidak ngerti dengan suara gembalanya. Kalau gembala domba itu berjalan di depan dan dombanya mengikuti dari belakang dengan tertib dan teratur. Tetapi kambing itu gembalanya berjalan di belakang sambil membawa pukul atau pecut supaya kambingnya bisa berjalan dengan baik. Saya kira hari-hari ini yang kita harus lakukan adalah mendengar suara Tuhan dan taat. Mendengar suara Tuhan. Saya percaya Tuhan itu berbicara melalui situasi dan kondisi. Ini yang kami khotbahkan hari-hari ini di Amerika. Pandemik. Di kota kami 1.300 orang meninggal. Di kota kami 23.000 orang kena COVID-19. Di kota kami terjadi penjarahan. Ada curfew, ada jam malam, orang nggak boleh keluar dan sebagainya. Jadi new normal, aktivitas-aktivitas yang mungkin di-enjoy atau dinikmati dengan football, sepak bola, semua olahraga, semua nggak ada. Semua bar-bar close,
semua entertainment close. Dan itulah yang saya khotbah kepada jemaat yang ada di sini. Mari kita sekarang datang kepada Tuhan, merendahkan diri. Pekerjaan banyak yang di stay home, pabrik-pabrik banyak close, toko-toko banyak close, sehingga mereka tidak bisa bekerja. Beberapa di antara mereka sudah tidak bekerja 3-4 bulan, bingung mereka. Disitulah kami sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa ini waktunya Tuhan harus menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Ini waktunya Tuhan gembala kita yang harus kita dengar suaranya, yang harus kita utamakan dalam hidup kita. Karena harta, kekayaan, pekerjaan, dan semuanya itu bisa hilang lenyap. Kalaupun kita punya duit yang banyak, yang seperti tadi, ada yang kerja $15 per jam dan tabungannya banyak. Begitu kena COVID-19, semua tabungan harta tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hanya Tuhan pengharapan kita, hanya Tuhan andalan kita. Pak Tim, kami tinggal dekat dengan Manhattan, 1,5 jam dari sini. Di Manhattan adalah gedung-gedung tingkat tinggi. Ekonomi Amerika, bahkan ekonomi dunia, semua dikontrol dari Manhattan. Itu perusahaan-perusahaan besar, semua seluruh dunia punya kantor di Manhattan. Tetapi semuanya shutdown. Bahkan beberapa hari ini banyak yang dibakar, lumpuh total. 23.000 orang di New York meninggal karena coronavirus. Apalagi yang kita bisa andalkan? Kekayaan kita, harta kita, semuanya zero, nol. Di masa pandemik ini, di masa krisis ini, cuma Tuhan yang bisa kita jadikan andalan. Cuma Tuhan yang harus kita sembah. Mari cinta Tuhan. Jika Anda ragu, jika Anda masih tidak sungguh-sungguh, ini waktunya datang kepada Tuhan. Cari wajahnya, sebab Dia gembala yang baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan pengharapan iman kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Pastor Benny, kita masih punya 5 menit. Tadi waktu kita mulai di Indonesia jam 4 sore. Di Amerika, Philadelphia jam berapa? Biar kami tahu. Ya, di Philadelphia berarti jam 5 pagi. Berarti. Wow. Jadi ini subuh-subuh ya. Terima kasih ya. Jadi mulai bangun jam berapa tadi? Jam 4? Jam 4, ya. Kami sudah biasa, Pak Tim, kalau pendeta atau hamba Tuhan di Philadelphia itu on call 24 hours. Ya, siap sedia ditelepon tengah malam pun. Beberapa minggu yang lalu ada yang koma karena COVID-19, kita harus bantu sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi. Nggak apa-apa. Yang penting kita jadi berkat. Kita jadi berkat. Pastor Benny, kalau Pastor Benny boleh memberi sebuah inspirasi kepada teman-teman, ya istilahnya tadi African American ya. Mungkin kalau kita bilang yang lain kurang pas, African American aja. Kan ada lagu berkata begini, Yesus cinta segala bangsa di dunia, kuning, hitam, putih, merah. Jadi putih, hitam semuanya dikasihi Tuhan. Apa inspirasi Pastor Benny? Tolong sampaikan dalam bahasa Inggris kepada African American dan juga kepada yang white American. Ya, silakan. In English, please. Yeah, thank you, Martin, for the time that you given to us. I do believe that black is not dark. Can I repeat again? Black is not dark. Black is only color, but dark is different. Could be somebody that have white skin or yellow skin, their heart is dark. So please remember that we do have African American friends that they have a very good heart. They are not in dark, they are not dark, they are not causing trouble. Even our president, the last president, Obama, is black person. Once again, is black, is not dark. So do not judge people by their color of their skin. Judge people by their character. I'm sorry, brother and sister, some of our friends, some of our neighbors, they are white. Their skin is white. But I'm sorry, their heart is dark. Their heart is black. Their heart is not good. So they cause crimes. They cause troubles. But some of our friends, they are black. Their skin is black. But
They're good. Even our president, President Obama, the previous president, I mean, he is black, but he is a good person. So once again, do not judge the people by their color. Do not judge people by their look, because God honor what is in our heart. And remember that God is love everybody. That God is love every nations. Black, white, orange, yellow. I think there is no orange. Yellow, Chinese, African American. God's love them, and God's die for all of us because He created us. So I do believe God created everybody, includes black community, African American, white, yellow. We are Asians. God's love us because God created us in His image. In His image. So one of our African American pastors said, Benny, do you know that God is black? Jesus is black? Oh, could be. Because Jesus is the Lord. Jesus is God for everybody. So, because God is created us in His image, could be Jesus is black, and could be Jesus is Chinese too, and could be Jesus is white. So, I don't know. But God loves every nation, every tribe, and every tongue. God bless you. Wow. Sobat bahagia, waktu jualah yang memisahkan kita. 1 jam terasa hanya beberapa menit. Rasanya saya juga belum tuntas nih bertanya-tanya. Tentu kita akan sambung di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Pastor Benny dan Pastor Lia, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Sobat bahagia yang di rumah, minggu depan kita hari ini tanggal 5 dan minggu depan tanggal 12 Juni kita akan berjumpa dengan hambanya Pastor Jarod Wijanarko dan Bu Esther. Kita akan membahas cinta bersemi di era pandemi. Jadi saya mau variasi Indonesia dan juga yang luar negeri. 2 minggu lagi, tanggal 19 Juni, kita akan menerima inspirasi juga dari sepasang suami istri, Pastor Endit dan Widya dari Daegu, Korea. Jadi saya bersyukur melalui RCTI Plus ini kita akan keliling dunia. Dari Amerika ke Jakarta, terus ke Korea, nanti Indonesia lagi, terus kita ke Australia, ke New Zealand, kembali ke Amerika lagi untuk jadi berkat. Pastor Benny, bolehkah sobat-sobat bahagia di rumah menerima doa dan juga tantangan untuk menerima keselamatan dalam Yesus? Silakan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang mendengar atau melihat acara ini, percayalah bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Pandemic crisis yang kita hadapi hari-hari ini memberikan satu keadaan di mana hanya Tuhanlah yang patut kita sembah, hanya Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Kita harus datang kepadanya. Saya kira nggak ada cara yang lain. Kita harus datang kepadanya. Jika Anda mau menerima Yesus, Tuhan sebagai Juru Selamat, penolongmu, Savior, jalan keselamatan, angkat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, lihat pemirsa-pemirsa yang ada di rumah. Mungkin mereka sedang galau, takut dan khawatir. Tuhan, kami datang kepadamu, sebab kami percaya Engkau adalah Juru Selamat. Engkau adalah gembala kami. Biarlah Engkau masuk di hati kami, menuntun kami. Dan biarlah kami sadar dan mengerti bahwa hidup ini cuma sementara. Kami di dunia ini cuma sementara. Tetapi Engkau sudah memberikan surga dan menyediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Di tengah krisis, di tengah lembah kekelaman ini, kami berdoa dan kami datang kepadamu. Dan biarlah Engkau yang menjadi Tuhan, Raja, Gembala di dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Berjalanlah, tuntunlah di depan kami. Dan kami percaya berjalan bersama Tuhan ada kemenangan, berkat, kasih, dan kemurahan yang dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hidup kami kepunyaanmu, dan Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Tim. Terima kasih.
Terima kasih RCTI Plus. Sobat bahagia, kita akan berjumpa Jumat depan pukul 16.00 sampai 17.00. Dan ingat sekali lagi, lembah kekelaman tidak bisa kita hindari. Hidup ini tidak harus jalan tol terus. Kadang ada lembah kekelaman, ke tebing yang curam, kepada jurang. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pastikan, jadikan Yesus adalah juru selamatmu. Dia jalanmu, dia kebenaranmu, dan dia hidupmu. Mari bersama-sama kita terus membangun hidup bahagia ke dalam, bahagia di keluarga, bahagia dengan teman-teman kita sebangsa setanah air, tanpa melihat hitam atau putih, karena semua ciptaan Tuhan. Biarlah berkat dari Philadelphia Amerika memberkati kita, juga berkat dari Indonesia memberkati seluruh teman-teman di seluruh dunia untuk program ini. Terima kasih untuk RCTI Plus, teman-teman kru yang melayani semuanya. Terlebih terima kasih kepada jajaran MNC Group. Kami percaya dari komisaris, dari direktur, direksi semuanya, berkat menyertai berlimpah-limpah. Dalam nama Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini, sampai Yesus datang di awan permedi, awan-awan menjemput kami, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Happy at home. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan di surga. Terima kasih. Sampai jumpa.